Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Beda Prestasi Antara Ganjar dan Anies. Kali ini kita mulai membahas permasalahan soal rumah, dengan bagaimana kepala daerah punya cara berbeda untuk mensejahterakan rakyatnya. Prestasi pertama datang dari Ganjar Pranowo. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, persoalan utama masyarakat terkait tempat tinggal yang layak ini memang menjadi program prioritas. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 saja, sudah ada 319.964 unit rumah tidak layak huni direnovasi. Ketika warga membutuhkan rumah layak huni, Ganjar memberikan secara gratis dengan cara merenovasi yang gubuk menjadi mewah. Langkah kecil dan sederhana dari Ganjar menyentuh seluruh lapisan masyarakat kecil di area Jawa Tengah. Ganjar tak haus pujian, bahkan jarang disorot media. Prestasi dikerjakan secara normal tanpa bawa-bawa wartawan melaporkan tiap nafas yang dihembuskannya. Ganjar bekerja dalam senyap tak banyak diketahui netizen Indonesia, tapi jelas Ganjar dicintai warganya. Lalu, apa kabar prestasi Anies Baswedan, sang pemilik ibu kota? Ketika kita berbicara soal ibu kota dari Indonesia, maka jelas kita sudah berbicara soal angka pendapatan. Anggaran belanja daerah Jakarta jangan pernah dibandingkan dengan Jawa Tengah, karena berbanding terbalik besarnya. Jakarta dengan perputaran ekonominya yang besar, tentu penyerapan pendapatannya juga signifikan. Tapi anehnya, Gubernur Anies Baswedan punya cara khas dalam menghabiskan anggaran. Kita tidak perlu berbicara kemana-mana, kita masih berbicara soal rumah hunian untuk rakyatnya. Ketika Ganjar merenovasi kepemilikan rumah tak layak huni menjadi layak, Anies punya gagasan untuk rakyat yang belum punya rumah bisa memiliki rumah. Sesungguhnya apa yang Anies cita-citakan ini mulia, berbeda dengan Ganjar yang hanya membantu orang yang sudah punya rumah gubuk. Anies benar-benar ingin membantu masyarakat Jakarta yang belum punya rumah jadi bisa memiliki rumah. Lalu apakah benar rakyat Jakarta mampu membeli rumah milik Anies? Faktanya program unggulan DP 0% yang selalu dipromosikan Panji itu sepi peminatnya. Saat Anies menunjukkan rumah hunian itu untuk mereka yang berpenghasilan rendah, faktanya di lapangan mereka yang bisa membeli itu harus mempunyai pendapatan maksimal 7 juta rupiah. Pada pengaplikasiannya, program Anies ini serasa seperti Anies sedang berdagang rumah. Dia seperti multi level marketingnya. Anies adalah sales penjual rumah sekaligus Pemprov sebagai developer rumahnya. Semua aktivitas bisnis rumahan ini dikemas menjadi sebuah program pemerintah daerah yang dipimpin oleh Anies dengan tujuan membantu orang miskin Jakarta punya rumah. Kembali ke kalimat orang miskin Jakarta itu sendiri, ternyata sampai detik ini rumah DP 0 rupiah itu sulit untuk dijual. Rakyat Jakarta yang tak punya rumah ogah membeli perumahan milik Anies karena punya beragam faktor. Sederhananya ia jelas, mana ada orang miskin mampu membeli rumah mewahnya Anies. Akhirnya supaya tak kunjung rugi, Anies merubah kebijakan batas maksimal DP 0 rupiah itu yang tadinya pendapatan maksimal hanya boleh 7 juta, dirubah menjadi 14,8 juta. Sebab program yang digadang-gadang saat kampanye Pilkada tahun 2017 silam saat ini sepi peminatnya. Revisi tersebut tercantum dalam draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang diajukan Pemprov ke DPRD DKI. Dalam dokumen tersebut, Anies mengubah target pembangunan hunian DP 0 rupiah sampai 95,5%. Artinya dengan batas maksimal yang dinaikkan oleh Anies ini memberikan pernyataan baru, hanya orang menengah ke ataslah yang mampu membelinya. Artinya Anies murni dagangan rumah, bukan mensejahterakan rakyat miskin agar punya rumah. Anies menaikkan batas maksimal itu tujuannya sederhana. Pihaknya sendiri di Pemprov DKI juga tak mampu membangun lagi rumah DP 0 rupiah.
Sebab keuangan DKI juga terdampak karena berkurangnya pendapatan akibat COVID-19. Lihatlah, inilah perbedaan prestasi gubernur yang tak pernah populer di media, Ganjar Pranowo. Bagaimana cara dia mengeksekusi duit rakyat kembali ke rakyat. Lalu lihatlah bedanya duit rakyat Jakarta di bawah kepemimpinan Anies mengalir kemana. Kantong developer rumah yang bahkan rumahnya pun tak laku. Jadi bagus manakah antara Ganjar dan Anies? Kalau soal berbisnis, Anieslah juaranya. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.